Segala puji bagi Allah yang bertajalli, yang bernyata, yang menyatakan dirinya bagi sirnya para ahli tauhid dengan zat yang muqaddasah anil aini, yang dengan zat yang maha suci dari pertanyaan di manakah dia. Ya, kenapa? Karena mereka merasakannya. Jadi orang yang merasakan dekatnya Allah tidak perlu lagi bertanya di manakah dia. Ya. Nah, itu level 1 sir paling tinggi. Sir itu langsung ruh. Lalu ada level 2. Ini kebanyakan wali-wali Allah di level ini. Wa tajalla li qulubil muwahhidin bi'azamatin munazzahatin anil kayfiyah. Allah bertajalli, bernyata, menyatakan dirinya ke dalam kolbu orang yang bertauhid dengan keagungan yang suci daripada kaifiyah. Kaifiyah itu tata cara yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Lainnya, itu berkait dengan asma dan sifat. Asma dan sifat. Jadi Allah bertajalli ke dalam kolbu ahli tauhid dengan nama dan sifat-sifatnya. Maka kolbu nanti ada lapisan di dalamnya fuad, ada lub. Nah, itulah wilayah nama dan sifat. Nama, al-af'al dan sifat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara ahli kalam berbicara tauhid dengan ahli tasawuf berbicara tauhid itu lain. Ahli kalam berbicara tauhid, maka yang muncul adalah hubungan pencipta dan yang dicipta, makhluk dan khalik. Itu hubungan yang dipahami oleh ahli kalam. Maka ahli kalam tidak terima kalau kita sebut bahwa ruh itu ditiup, tidak dicipta. Rumusan mereka hanya satu. Ya. Selain Allah, makhluk. Kita maklum, karena ilmu mereka bukan sesuatu yang dibangun melalui ilmu zauq. Sedangkan ilmu tasawuf, ilmu yang dibangun berdasarkan zauq. Ya. Maka dalam ilmu tasawuf, hubungan hamba dengan Allah itu hubungan tajalli. Hubungan tajalli. Bukan hubungan penciptaan. Karena hubungan penciptaan itu hubungan Jabbar, Khalik, Jalal, ya, keagungan, tegas, menegangkan dengan si hamba. Perintah dan yang diperintah, yang memerintah dan yang diperintah. Namun dalam alaqah yang dipahami oleh ahli tasawuf, mereka membangun dengan zauq, dengan rasa. Rasa itu ada pada ruh. Maka mereka berbicara antara hamba dan Allah itu hubungan tajalliyat. Allah mengenalkan dirinya dengan cara menyatakan dirinya kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, apabila Allah menyatakan dirinya kepada hambanya, inilah yang disebut dengan tajalli. Itu disebut dengan tajalli. Maka muqaddimahnya, segala puji bagi Allah yang bertajalli, yang bernyata, yang menyatakan dirinya bagi sirnya para ahli tauhid dengan zat yang muqaddasah anil aini, yang dengan zat yang maha suci dari pertanyaan di manakah dia. Ya. Kenapa? Karena mereka merasakannya. Jadi orang yang merasakan dekatnya Allah tidak perlu lagi bertanya di manakah dia. Ya.
Itu level 1, sir, paling tinggi. Sir itu langsung ruh. Lalu ada level 2. Ini kebanyakan wali-wali Allah di level ini. Wa tajalla li qulubil muwahhidin bi'azamatin munazzahatin anil kaifiyah. Allah bertajalli, menyatakan dirinya ke dalam kolbu orang yang bertauhid dengan keagungan yang suci daripada kaifiyah. Kaifiyah itu tata cara yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Lainnya, itu berkaitan dengan asma dan sifat. Asma dan sifat. Jadi Allah bertajalli ke dalam kolbu ahli tauhid dengan nama dan sifat-sifatnya. Maka kolbu nanti ada lapisan di dalamnya fuad, ada lub. Nah, itulah wilayah nama dan sifat. Nama, al-af'al dan sifat. Ya. Wa ta'arrafa ila nufusil arifin biwujudin munazzahin anil kamiyah. Nah, bahkan kembali lagi kepada yang pertama, Allah ya, mengenalkan dirinya kepada jiwa yang arifin. Jadi muwahhid yang arif itu beda dengan muwahhid saja. Kalau muwahhid baru pada dalil aqli dan dalil qalbi. Tapi kalau para arifin, mereka sudah dalil ruhi. Lalu beliau menyebutkan tentang muqinin. Ya, ada muwahhidin, muwahhidin level 1, muwahhidin level 2, lalu ada arifin, ada muqinin. Lalu beliau mengatakan Allah saqa min mashra'at tahqiq. Allah memberi minuman rohani, memuaskan dari jalan hakikat arwahnya orang-orang yang beriman dengan cara dalil-dalil burhani akli dan dalil-dalil naqli. Jadi orang yang mukmin itu levelnya dia cukup percaya dengan dalil. Dalil itu pembuktian. Tapi orang-orang arifin mereka percaya dengan si madlul. Apa arti madlul? Yang dibuktikan. Apa beda pembuktian dengan yang dibuktikan? Tahiyat. Dalil itu ayat berapa, nomor berapa. Kalau dalil akli ada premis 1, premis 2, lalu kesimpulan. Kalau arifin mereka dengan madlulnya, dengan Allah yang disebutkan di dalam dalil, tidak perlu lagi dalil. Allah itu sendiri dalilnya. Kalau sudah bertemu dengan Tuan Haji Radwan, masih perlukah mencari orang yang mirip dengannya? Masih perlukah bertanya, manakah dia? Orang Brunei kah dia? Apakah dia seorang yang berthariqah? Apakah dia Ahlussunnah? Seperti pahidunya? Seperti apa wajahnya? Mirip dengan siapa dia? Tidak perlu. Kenapa? Sudah bertemu orang. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya sering menyebut istilah ahadiyah. Saya ingat. Apa kata beliau? Ininya. Fasubhanahu min wahidin. Maha hebat Allah. Dari keesaannya terhadap fi azalil azal. Yang ianya esa dalam azalil azal. Jadi alam apa? Fase azali. Azali itu adalah suatu fase sebelum alam semesta ada. Tersebut azali itu juga berlapis-lapis. Jadi alam ini berputar 7 kali satu azali, sama dengan satu azali. Alam ini berapa umur alam?
berapa ratus ribu alam, berapa ratus juta alam, berputar dia 7 kali, satu azali. Ya. Jadi alam dari awal dicipta sampai kiamat itu satu fase. Fase ini berputar 7 kali, maka itulah satu azali, sama dengan satu. Begitu perbandingannya menurut ahlullah mengenai waktu yang ada pada fase azaliyah, fase sebelum adanya alam. Ya. Maka disebut azalil azal, azal sebelum adanya azali. Maka azali sering kita sebut alam apa? Masa azali, bukan alam azali, lebih tepatnya masa atau fase azali. 7 kali azali itu namanya qadim. 7 kali azali. Nah, azaliyah itu boleh disebut tajalliyat sifatiyah al-ahadiyah. Tajalli sifat keesaan. Jadi apabila berbicara tentang ahad, wahid, dia pada tataran azali. Ya. Sedangkan qadim hanya dialah yang tahu istilahnya dan ahli-ahlinya. Ya. Jadi kalau kita bertanya pada azaliyah ini sebutannya apa? Dia menyebut diri dia apa? Disebut dengan ahad. Ya. Ahad, wahid, wahdaniyah sebutannya. Kalau qadim lebih awal lagi daripada ahad itu istilahnya. Maka beberapa menyebutnya dengan istilah wahdah. Ya, masih banyak istilahnya, belum boleh kita keluarkan sekarang. Ada beberapa yang sudah kita tulis ya dengan izin Allah, namun belum saatnya kita publish ya. Kita tunggulah ridho para guru-guru, ya, masyayikh ahli di bidang ini, bukan syekh yang tidak mengerti bab ini. Yang tidak mengerti ya sudah, ya salam. Ya. Itu disebut azalil asal. Apa hukum yang berlaku di sana? Bi ahkamil ahadiyah. Yang berlaku kepadanya hukum-hukum ahadiyah. Ya. Setelah Allah ciptakan alam semesta, yang berlaku hukum Muhammadiyah. Gitu, ya. Di alam ini hukumnya hukum Sayyidina Muhammad SAW, disebut ahkam al-Muhammadiyah. Setelah selesai muqaddimah pujian, beliau menyebut kalimat sholawat. Ini perhatikan, langsung ada rahasia di muqaddimahnya. Tadi rahasia tauhid, sekarang rahasia salawat. Wassalatu dan salawat semoga tercurah kepada Sayyidina Muhammad. Tapi beliau menyebut kalimat di sini, wassalatu allati hiya silatu ala dhati Sayyidina Muhammadin dzil ma'ali al-aqliyah wal hissiyah. Dan semoga salawat yang mana ia adalah silah. Apa makna salawat? Silah. Apa arti silah? Silat. Hubungan. Bukan silat gerak fisik. Silat itu artinya hubungan kepada zat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi siapakah yang terhubung kepada zat Sayyidina Muhammad SAW? Orang yang bersolawat. Orang yang bersolawat. Nah, apabila alam ini berhukum dengan hukum ahkam al-Muhammadiyah, maka beruntunglah orang yang bersolawat, yang mempunyai hubungan silah dengan zat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wa ba'du, setelah muqaddimah dan salawat, wa hadhihi rifaqi
kalimatun irfaniyah wa nuktat wujdaniyah wa isyarat arsyiyah wal talwihat lawhiyah. Ini permintaannya Tuan Haji Ridwan ini aneh-aneh aja ya. Wah, kitab ini beli di mana? Di Yaman? Di Firdaus? Beli di Yaman? Masya Allah. Inilah, kata beliau, catatan kecil mengenai ungkapan-ungkapan irfaniyah, kemakrifatan. Jadi isi kitab ini apa? Irfaniyah. Yang kedua, wujdaniyah, rasa yang didapat, yang diberi Allah. Jadi ini wilayah akal? Tidak. Wilayah dalil akli? Tidak. Wilayah dalil naqli? Tidak. Ini wilayah zauqiyah. Jadi wajar jika ada orang yang tidak sepakat, tidak berkesesuaian dengan kitab ini. Ya. Wa isyarat arsyiyah, dan di dalamnya ada isyarat-isyarat dari alam arsyiyah. Wa talwihat lawhiyah, dan coret-coretan daripada alam luh mahfuz. Sutirat bi aqlamin syuhudiyah ala awrasin wujudiyah, ditulis bukan dari nyontek, bukan dari menirukan guru, bukan kata guru, tapi langsung dari persaksian, langsung dari pengalaman. Ya. Banyaklah orang cerita tentang gurunya, imamnya, tapi dia tidak berbicara tentang syuhudiyah dirinya sendiri, penyaksian dirinya sendiri. Banyaklah orang berbangga dengan imam thariqahnya, akhirnya mereka fanatis lalu merendahkan thariqah yang lain. Tapi kan itu imammu, bagaimana dengan dirimu? Imammu jumpa rohani Rasulullah, engkau banggakan, tapi engkau sendiri tidak berjumpa dengan rohani Rasulullah, apa yang engkau banggakan? Imammu dapat ijazah rohani dari rohani fulan, itu imammu, ya? Itu thariqat imammu. Ketika engkau tidak menjalani jalan imam, engkau tidak akan mengalami apa yang dialami guru. Jadi anehlah hari ini orang bertengkar dengan thariqat yang dia riwayatkan dari gurunya, tapi dia tidak mengikuti rohani gurunya. Dia hanya bertengkar mengenai ini lebih kuat, mursyid ini lebih sahih, ya, khalifah ini lebih benar, sanad ini lebih kuat. Akhirnya hidup mereka sibuk dengan berjidal, berdebat mengenai hal-hal seperti itu, tapi merupakan syuhudiyah yang ada pada diri gurunya. Ya, semoga kita jauh dari hal-hal serupa. Amin, amin, amin. Ditulis ala awraqin wujudiyah, yang ditulis dalam lembaran-lembaran wujud. Nah, itu lembaran dirinya sendiri. Ya. Wasumiyat. Nah, lalu dinamakanlah kitab ini Tuhfatur Ruh wal Uns fi Ma'rifatir Ruh wan Nafs. Ya. Tuhfah, ya, hadiah terhadap ruh, dan uns, dan kemesraannya ruh dalam mengenal hakikatnya ruh dan nafs. Urtibat ala muqaddimatin wa thalathati tanbihat. Ini disusun dalam satu muqaddimah dan 3 tanbihat. Nah, ini baru muqaddimah ini. Tadi itu bukan muqaddimah, khutbah kitab. Muqaddimah belum. Lanjut. Dikit lah. Ya. Dikit lah. Adalah 1 halaman atau 1,5 halaman lah. I'lamu rifaqi atau rufaqai, ketahuilah wahai sahabatku, atla'akumullah ala haqiqil kitabil mastur. Ya, semoga Allah memunculkan, menampakkan kepada engkau hakikat kitab yang telah ditulis. Wa awqafakum ala raqa'iqir ridqil mansyur. Ya. Dan ia memakomkan engkau pada lembaran-lembaran yang telah disebarkan. Anna lafzur ruh. Nah, perhatikan bahwasanya lafaz ruh
yutlaqu ala ma'anin mukhtalifah mutabayinah syatta. Dimaknai, disebut dalam banyak makna. Jadi kata ruh tidak banyak, ya, tidak hanya satu makna, tapi banyak makna. Likulli ibaratin minha makna. Bagi setiapnya ada makna. Syukran. Kabelnya kali ya. Fayutlaqu wa yuradu bihi al-malaikatul karubiyyin. Jadi ketika ruh ini disebut, kadang bermakna ar-ruh al-mutlaqah, itulah hembusan Allah. Kadang bermakna malaikat, kadang bermakna Quran, kadang bermakna nur, kadang bermakna wahyu, kadang bermakna jiwa. Nah, mungkin kalau ada orang yang bersikeras mengatakan ruh itu dicipta, itu mereka memaknai selain dari ruh yang mutlak yang disebut nafakhtu fihi min ruhi, selain itu maka itu dicipta, ya, karena bermakna jiwa. Malaikat itu ruh, jiwa yang dicipta, jiwa cahaya, ya, an-nafs an-nurani, ya. Fa yutlaqu wa yuradu bihi al-malaikatul karubiyyun al-muhayyimun fi ta'atillahi azza wa jalla. Sering mendengar istilah malaikat karubiyyin, itu malaikat spesial, ya, malaikat yang khusus melakukan ketaatan. Karub, ya, kalau dari kata karbun berarti kesulitan, ya, karubiyun bisa berarti mereka menyulitkan dirinya dengan taat, artinya mereka bermujahadah dalam taat. Bisa juga karubiyun berarti malaikat yang bertugas membantu orang-orang yang kesulitan dan antara orang-orang yang taat, ya. Namun apa penjelasan beliau? Wahum ta'ifatun laisa indahum ilmun wala syuhudun illa jalalullah azza wa jalla. Nah, ini yang lebih tepat. Siapakah malaikat karubiyun al-muhayyimun? Mereka adalah malaikat, sekelompok malaikat yang tidak punya pengetahuan dan penyaksian apapun kecuali hanya terhadap sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan jamal, tapi jalalnya. Jadi dia tidak kenal kita. Dia tidak kenal siapa-siapa. Dia hanya kenal jalal, khusus jalal, sifat jalal. La ya'rifuna anna Allah ta'ala khalaqa khalqan siwahum. Mereka tidak mengerti ada makhluk selain mereka. Lishtighalihim bihi ta'ala amma siwa. Karena mereka sibuk memandang jalalnya Allah. Apabila kita, tuan-tuan ini misalnya memandang sesuatu yang menakjubkan, kita tidak memandang lagi kiri kanan kita. Ya, betul. Kita sibuk, ya, kalau di Brunei misalnya, apabila sultan lewat, tidak ada yang berani melihat siapapun, semuanya tunduk, barangkali seperti itu, ya. Kalau di Indonesia lebih dihormati artis dan ulama. Jadi kalau artis lewat, ulama lewat, semuanya tunduk, ya, semuanya syahdu melihat, yang lain tidak dilihat. Kalau artis lewat di Brunei tidak dipandang. Listighalihim bihi, karena mereka sibuk memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum haimun fi syuhudi jalal, mereka itu sibuk dalam memandang persaksian terhadap keagungannya Allah Ta'ala. Wa naziruhum minal bashar al-afrad al-kharijun an da'iratil aqtab al-musyar ilaihim, ya. Dan mereka ini mirip kalau di bumi seperti al-afrad. Jadi ada wali-wali kutub yang mereka disebut dengan afrad. Afrad itu wali-wali yang hidupnya penuh dengan apa ya, disebut fard, dia sendiri, alone.
dia hanya sendiri. Nah, ini yang disebut dalam riwayat Nabi SAW dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW kharaja dzata yawmin ala qaumi yatafakkarun. Keluar satu kali bertemu sekelompok orang yang sedang bertafakkur. Faqala ma balukum la tatakallamun. Kenapa kalian tidak berbicara? Lalu mereka menjawab, natafakkaru fi khalqillah. Kami sedang tafakkur terhadap ciptaan Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, fakadzalika faf'alu. Jika demikian lanjutkan, lakukan ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi. Tafakkur, fikirkanlah ciptaannya, jangan fikirkan zatnya. Fa inna bihadzal maghrib, di wilayah maghrib sana, maghrib itu barat, ada ardan bayda, ada negeri bumi putih, negeri serba putih. Nuruha bayaduha, atau bayaduha nuruha. Nur dia adalah putih cahayanya, atau sebaliknya. Masiratu syamsi fiha 40 yawman. Jarak matahari padanya hanya 40 hari. Kalau kita berapa hari? Wallahu a'lam. Biha khalqun min khalqillah lam ya'sullaha tarfata 'ain. Di negeri Maghrib yang ujung sana yang disebut Ardun Bayda, bumi putih, ada satu kelompok makhluk yang tidak pernah bermaksiat walaupun satu kerlingan mata, satu kedipan mata. Qalu ya Rasulullah, lalu mereka bertanya, fa aina syaitan minhum, syaitan mereka di manakah? Qal ma yadruna khuliqa syaitan am la. Mereka pun tidak tahu syaitan itu ada atau tidak. Syaitan itu dicipta atau tidak. Qalu wa man min waladi Adam hum, apakah mereka dari Bani Adam? Mereka, kata Nabi SAW, pun tidak tahu apakah mereka Bani Adam, apakah mereka malaikat. Jadi ma yadruna khuliqa Adam, bahkan mereka tidak tahu Nabi Adam itu siapa. Ini disebut kaum afrad, wali-wali afrad. Waruwi 'an al-Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Di dalam silsilah tariqat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Samaniyah dan semua tariqah bergabung pada Sidina Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali ibn Abi Talib Babil Ilmi. Yani beliau ini cicitnya Sayyidina Ali, dan beliau bukan Syiah. Beliau menurut kita ahlus sunnah. Namun beliau dicinta oleh Syiah, diikuti oleh ahli sunnah. Ya. Annahu qala min wara'i alamikum hadha, di belakang alam kalian ini 36,000 alam. Ya, ada berapa alam? 36.000 alam. Ya, di belakang kamu, belum di hadapan kamu, belum di kanan kamu, belum di kiri kamu. Fi kulli alam 36,000 Madinah. Dalam setiap Ya, di setiap alam ada 36.000 kota. Bayangkan kota Madinah, di situ ada rumah, ada pasar, ada kebun, taman, ada jalan, ada university, ada surau, dan lain sebagainya. Fi kulli Madinah, setiap kota 36,000 bab, ada 36 pintu, 1000 pintu. Bayangkan 1000 pintu. Satu kota 36.000 pintu. Ala kulli bab 36,000 nafsin manfusa. Di setiap pintu ada penduduk negeri yang berjumlah 36.000 jiwa yang hidup.
La ya'lamuna anna Allah khalaqa Adam wa la dzurriyyah. Mereka tidak tahu Nabi Adam itu ada atau tidak, apalagi keturunannya. Di balik alam. Hum a'rafu bina wa atwa min hadikum li hawa. Mereka ini sangat lebih mengerti daripada kita dan lebih taat daripada masing-masing kamu terhadap keinginannya. Wa hum ala dzalika la ya'lamuna anna Allah khalaqa khalqan wa la anzala kitaban. Mereka tidak mengerti di selain alam mereka adakah Allah menciptakan makhluk atau menurunkan kitab suci. Alam yang lain. Jadi ada bumi putih. Jadi kalau ada orang mengatakan adakah kehidupan di selain bumi, ada, disebut bumi putih. Tapi alamnya lain dengan alam ini. Ya. Jadi 36.000 alam, di dalamnya ada 36.000 kota, satu kota 36.000 pintu, satu pintu 36.000 jiwa yang hidup, dan masing-masing mereka tidak tahu apakah Adam itu ada, apakah zuriat ini Nabi Adam ini ada. Apakah Allah turunkan kitab atau tidak. Tapi Allah beritahu kita melalui para imam. Berarti lebih kenal mereka atau antum. Mereka tidak kenal kita. Kita diberitahu kenal mereka. Kenal kita. Dia. Apakah yang lebih dahsyat? Ya, situ dulu lah. Ya. Ya, Masya Allah. Maksudnya sederhana, bahwa ilmu yang kita dapat sekarang ini belumlah seberapa. Ya. Ilmu yang kita dapat hari ini itu hanyalah sedikit daripada yang sedikit. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ali, ilmu Allah itu seluas samudra. Misalnya, ambillah satu jarum, celupkan ke dalam laut, lalu angkat. Nah, itulah yang kita punya. Orang paling alim hari ini itulah ilmu. Maka tidaklah sepantasnya seorang hamba Allah berbangga dengan ilmunya. Dia boleh berbangga dengan Allah, tapi tidak berbangga dengan diri. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Khadir alaihi salam sayyidina al-Mahdi wal Bashir alaihi salam sayyidina Ilyas wa sadatina al-Musani walidi Syekh Nur Akmal Syarif Akmal wa Syekh Muhammad Nuruddin wa Syekh Ayah Sultani wa Syekh Muhammad Zahid, Syekh Muhammad Ilyas, Syekh Muhammad Jamil, Syekh Muhammad Tahir, Syekh Muhammad Ismail, Syekh Sulaiman Zuri, Syekh Sulaiman Karimi, Syekh Ismail, Syekh Abdullah Fandi, Syekh Maulana Khalid, usulihim wa furu'ihim. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.